Selamat datang kembali teman-teman trader IK Option ya. Ini adalah video keempat. Kita hari ini belajar tentang RSI ya, RSI ya, Relative Strength Index ya. Jadi Relative Strength Index ini adalah salah satu indikator yang paling banyak diminati oleh trader-trader di dunia ya. Baik itu di forex, di stock, indeks ya. Terus option tentunya ya. Karena memang indikator ini sangat bagus sekali ya kalau misalnya kita telusuri bagaimana cara penggunaannya ya. Oke, untuk men-settingnya ini saya akan bantu. Kita klik di indikator, terus di populer ya, kita klik aja R dulu ya. Nah, ini muncul dia Relative Strength Index. Kita pasang defaultnya aja ya, 14, 70, 30. Ini bisa juga kita ganti, katakanlah 75 bisa. Terus ini kita ganti 25 ya. Oke, kita apply aja untuk oversoldnya, untuk overbought-nya ya, kita apply. Oke. Nah, sekarang muncul di sini, kita tarik dulu ke atas biar kita gampang membacanya ya. Nah, jadi hampir sama dengan stochastic oscillator, dia ada area overbought-nya di sini yang 75% dan 25%. Ini bisa dikotak-atik, bisa kita tulis di sini 10 ya, bisa kita ketik sini 90. Jadi totalnya itu 100 ya, 100%. Atau kita tulis 78, di sininya berarti berapa ya? Kalau 78 berarti sini 23 berarti ya. Jadi tergantung selera aja ya sebenarnya ya. Nah, stochastic oscillator itu dia cuma memiliki dua garis saja ya, garis overbought ya sama oversold ya. Dan dia garisnya cuma satu aja dia. Beda dengan stokastik yang saya jelaskan di video sebelumnya. Dia ada dua garis ya, dua moving average. Nah, ini dia cuma satu. Sama halnya cara membacanya sama, cara membacanya yaitu ketika dia sudah di atas ini, itu sudah ada tanda-tanda overbought ya. Ketika dia sudah berada di bawah sini ya, tanda-tanda sudah oversold, berarti kita mengambil posisi higher ya. Ketika dia di atas 75%, berarti kita mengambil posisi lower ya. Nanti kita praktekkan bagaimana cara penggunaannya ya, sehingga kita bisa cuan ya di IK Option ya teman-teman. Nah, di sini butuh kesabaran. Nah, ini saya sudah ada untuk bala bantuan ya, pasukan ya, yaitu pasukan parabolic SARS, moving average sama Bollinger Band ya. Tapi kita fokusnya kepada ini aja ya, ke RSI aja. Nah, RSI ini paling banyak digunakan karena memang dia namanya juga Relative Strength Index ya, indeks kekuatan yang relatif ya. Jadi kita benar-benar akan OP itu ketika dia di bawah sini ya. Ini kalau ketika di bawah sini, ketika dia sudah menembus area 25%, kita mengambil posisi beli ya. Gitu juga ketika dia berada di sini ya, kita mengambil posisi jual ya. Nah, ini di mata uang euro terhadap yen ya, euro JPY ya. Jadi perlu saya jelaskan lagi bahwa terbentuknya harga itu memang harus ada dua pair ya, euro dengan yen ya. Kalau misalnya ada euro aja ya, harga tidak membentuk harga ya, tidak ada potensi yang bisa kita ambil jika bertransaksi. Tapi ketika dia dipasangkan dengan mata uang lain, nah dari situ akan terjadi pergerakan supply dan demandnya di situ, dan harga naik, harga turun, harga naik, harga turun ya. Dan itu tetap ya. Nah, karena ini adalah sekarang market Amerika, biasanya kalau di atas jam 12 malam ya, itu market Amerika itu biasanya memble, kecuali ada news suku bunga ya atau FOMC, itu biasanya jam 2 ya atau jam 1 waktu Jakarta ya. Nah, itu biasanya harganya wah itu signifikan ya. Dan market Amerika itu biasanya didominasi itu ketika open market di New York itu jam 19.30 ya waktu Jakarta malam, maksudnya di sana 20.30 waktu malam apa pagi ya. Nah, itu biasanya
dirilis kayak NFP ya, itu pagi-pagi sekali ya dirilis ya NFP, terus CPI ya. Nah itu mungkin nanti kita akan membahas itu ya, tentang fundamentalnya ya. Ketika ada news-news seperti gitu ya, kita akan bisa bertransaksi ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah ini memang kita harus sangat butuh kesabaran ya sebenarnya ya, karena memang saya menyarankan agar teman-teman bisa mengambil posisi itu ketika dia sudah di bawah sini ya. Ketika belum di bawah sini atau dia belum melewati 75%, sebaiknya jangan dulu ya. Kalau misalnya level 75% ini terlalu tinggi, Anda bisa turunkan ke area di 70%. Nah contohnya begini, ini kita klik aja tanda ini edit ya. Nah ini kita bisa turunkan 70%. Terus ini kita turunkan lagi jadi 20. Jadi kita default aja ya dari IQ optionnya sendiri ya. Nah ini dia tetap aja ya belum menyentuh ya, belum di atasnya ya. Nah tapi juga bisa dijadikan acuan juga bahwa setelah berada di atas 50% itu bisa kita mengambil posisi jual. Dan jika dia berada di antara 50% dan 20% dan 50%, kita bisa mengambil posisi beli atau higher gitu. Ini warna hijau ya. Kalau warna merah begini ya berarti kita posisinya posisi jual. Jadi sama aja caranya ya. Ketika dia sudah menyentuh ya, atau mungkin melewati, ketika dia sudah naik begini berarti ada potensi kenaikannya. Nah kita lihat di chart ini memang benar dia mulai naik ya. Nah begitu juga ketika ada potensi dia sudah melewati ini, dua garisnya ini sudah di bawah ya. Kalau kita tarik garis ini, di sini dia akan downtrend ya, dia menuju ke area 20% ya. Nah coba kita tes dulu, kita akan mengambil posisi dulu ya. Nah ini waktunya 57 detik. Coba nanti kita ambil sekitar 10 detik sebelum purchase time-nya berakhir ya. Mudah-mudahan konfirmasinya sudah benar di atas 50 dan di bawah. Kalau di atas 50 kita mengambil higher, lower. Kalau dia di bawah 50 kita mengambil posisi higher ya. Nah ini kita harus bersabar aja. Jadi jangan terburu-buru ya untuk mengambil posisi khususnya di trading di relative strength index ya. Nah ini ada konfirmasi, tapi kita lihat ini dia masih di bawah 50% ya. Jadi harus bersabar. Sisa 10 detik lagi. Oke, coba kita lihat close candle terakhir. Kalau dia up berarti kita mengambil higher ya. Oke, kita higher dulu. Duh, telat ya. Kita harus nunggu 1 menit lagi. Nah ini posisi tadi 50 ya, 50 ujungnya aja kita bilang $50 lah gitu ya. Jadi kita lihat apakah benar bisa cuan ya. Ini waktunya sekitar ya, kurang lebih 2 menit lah ya. Tadi 59, ini sekitar ini 30 detik ya mungkin ya. Coba ntar kita lihat, 30 detik kelihatannya. Oke, jadi teman-teman bersabar. Nah ini yang tadi ini ya, dia 11 menit. Memang kalau di sponsoring kita harus lihat juga waktunya, jangan terlalu berlama-lama juga, nanti kita akan ketinggalan harganya ya. Oke, terus kita lihat 7 detik lagi purchase deadline-nya ya. Oke, dia sudah menghitung 30 detik ya, dari purchase-nya 30 detik. Semoga bisa cuan ya, $5 ya. Dapatnya cuma $4,3, jadi ada selisih sekitar spreadnya itu sekitar 14% ya. Ya 13 detik, cuma 1 candle lagi, apakah bisa dia naik? Kalau loss kita bisa sudahi dulu ya transaksinya ya. 4, 3, 2, aduh sedikit lagi, kalah kita ya. Oke, tuh naik di akhirnya ya. Memang belum rezekinya, kita coba lagi sekali lagi ya. Nah begitu caranya ya. Nah ini kan kita lihat
RSI-nya sudah di atas 50 ya, nanti kita lihat di sini. Terus dia exponential moving average-nya masih sideways ya. Sebaiknya saya sarankan kalau begini jangan ambil OP dulu ya. Sabar aja menunggu ya. Nah, ini juga masih ada 57 detik lagi. Kita tunggu konfirmasi ya. Konfirmasi ketika harga sudah kembali lagi di bawah 50% ya. Baru kita ngambil posisi beli. Jadi kalau memang RSI ini memang karena dia satu, tidak ada konfirmasi cross garis perpotongan, karena memang dia cuma single line saja ya. Nah, ini kita lihat makin dia ke atas makin bagus kita mengambil posisi jual, dan kita deteksi dulu dia memang downtrend, cenderung dia membentuk wedge ya. Wedge-nya itu dia flag ya. Flag itu bendera ya, berarti artinya dia penyempitan dari harga. Oke, ini ada konfirmasi kelihatannya. Nah, ini dia sudah berada di area atas gini ya. Apakah kita bisa mengambil OP? Coba kita tes ngambil, karena dia di atas sudah 70 ya. Kita ngambil lower dulu ya. Ya, semoga bisa kita ganti tadi kekalahan kita tadi ya sebelumnya. Nah, kalau dia naik berarti ya kita loss ya. Yaitu yang penting, itulah saya jelaskan bahwa money management itu sangat penting ya di option trading ini, karena memang tadi saya sudah bilang tadi OP pertama tadi kita sudah kalah ya. Ini OP kedua, kalau kalah lagi sebaiknya Anda tutup laptop Anda, itu mental sudah rusak, dan Anda saya sarankan untuk trading besok ya. Jadi ada 3 sesi, yaitu ya saya jelaskan lagi, yaitu sesi tunggu dulu, ini posisinya tadi jual ya. Oke ya, sisa 27 detik lagi. Kita tunggu dulu baru saya jelaskan tentang market ya, sesi-sesi market di Asia ya. Asia, Eropa, dan Amerika. Jadi trading ini dianggap aja ini suatu hobi, atau bisa juga sebagai trading for living. Kalah lagi kita ya, karena memang terlalu cepat ya. Oke, jadi begini saya jelaskan. Apa sih ini ya, jadi saya jelaskan begini ya, bahwa market itu kan ada 3 sesi ya. Yang pertama itu 3, yang pertama adalah Asia ya, terus yang kedua adalah Eropa, ini saya ulang-ulang lagi ya, yang ketiga adalah Amerika. Nah, Anda punya jatah 2 kali loss berturut-turut, itu 2 kali ya. Setiap sesi itu 2 kali, berarti total itu 6 kali loss ya. Kalau misalnya reward Anda harus di atas 6 gitu ya, supaya bisa ada pertumbuhan ya, ada pertumbuhan. Jadi kalau misalnya satu hari kalah 6 kali, berarti Anda harus kejar itu 8 sampai 10 kali win gitu ya. Jadi Anda bisa menutupi, karena memang ada spreadnya ya, ada spreadnya sekitar 14% yang Anda harus tutupi jika Anda terjadi kekalahan gitu ya. Nah, jadi ketika Anda 2 kali berturut-turut kalah di market Asia, Anda stop trade dulu, Anda lanjutkan lagi di market Eropa ya. Atau minimal Anda kasih tenang dulu ya pikiran Anda ya. Anda boleh melakukan kegiatan-kegiatan ya, kalau yang bekerja ya, jadi Anda bisa mengambil waktu luang untuk trading ketika waktu istirahat ya, ketika sebagai pegawai gitu ya. Terus ketika mau sholat asar Anda sholat OP lagi ya. Terus ketika sudah di rumah Anda bisa OP lagi. Jadi ini harus disiplin memang. Kalau nggak disiplin, Anda akan lebih cenderung menuju ke keserakahan ya. Keserakahan, dan itu tidak baik ya untuk ini. Memang kalau malam begini ya, ini kan dini hari ya, jadi memang marketnya memang sideways ya. Nanti kita akan coba ketika market Amerika, Eropa, bahkan market Asia ya, karena memang pergerakan harganya itu memang lebih kuat ya, lebih dibandingkan
fluktuasinya pada ketika market Amerika, apalagi sudah di atas jam 12 malam ya. Oke, coba kita sekarang karena ini video untuk latihan, kita coba lagi di Euro New Zealand ya. Kita lihat di sini, kita lihat purchase. Nah, ini masih lama dia, sama di Facebook juga. Facebook malahan 3 menit lagi lama. Coba kita di US dollar, ini purchase time nya juga lama. Euro GBP, boleh Euro GBP ini kita ambil ya. Jadi kita pasangkan dulu ini indikatornya, yaitu indikator RSI ya. Populer. Nah ini dia. Oke, play aja, kita default aja, ini kita tarik ke atas. Kita coba lagi OP sekali lagi ya. Anggap aja sekarang ini adalah market Asia gitu ya, anggap aja ya, karena ini kita kan latihan di sini ya. Oke, kita lihat di sini dia sudah di atas ya. Ingat ini sudah di atas. Apakah potensi? Nanti kita lihat. Tunggu konfirmasi candle kuat ya, candle warna merah yang kuat, baru kita OP. Karena memang untuk RSI nya sudah memenuhi syarat, dia sudah di atas 70% untuk kita melakukan posisi lower ya. Ini belum ini ya, ini sudah sih sebenarnya, cuma saya nggak begitu yakin ini masih naik. Ketika harga naik, dia biasanya RSI itu dia langsung berlari-lari ya, maksudnya dia jalan-jalan di sini. Nah ini kita tunggu konfirmasi candle merahnya dulu ya, apakah dia sudah jatuh. Kalau candle, pindah candle, bisa kita langsung ambil posisi lower. Dan ini adalah OP pertama ya, ini sudah engulfing. Kita coba lower dulu. Ya, kita tunggu apakah benar kita bisa cuan lagi di sini ya. Karena memang kalau malam begini kita agak repot ya mendefinisikan harga ini, pergerakan marketnya juga. Nah ini dia sudah turun ya, turun sekitar 19 detik lagi menuju cuan ya, mudah-mudahan bisa cuan. Oke, terus kelihatannya dapat ini, kelihatannya ya, dapat kita ya. Oke, cuan, yes ya. Oke ya, yang pertama sudah cuan, kita lah sambung lagi. Nah ini dia sudah di bawah ya, di bawah 30 ya. Apakah ada konfirmasi candle kuat ke atas? Jadi ketika candle ini drop begini, sebaiknya Anda jangan mengambil posisi dulu ya, karena memang ada potensi ada kelanjutan dari ininya. Coba kita ambil dulu, ini sudah di bawah. Coba kita ngambil higher ya, kita ambil higher. Ini karena sudah di bawah, dia sudah menuju ke atas ya. Nah ini masih 48 detik tambah 30, 70 detik lagi. Sabar aja, pokoknya sabar. Rezeki sudah diatur sama Tuhan, jadi yang penting jaga greedy-nya, keserakahannya ya. Ya ini sisa 28 ya, sabar aja. Kalau dia masih, biasanya kalau dia sudah break di sini ya, low-nya ini di break, kemungkinan besar kita bisa loss gitu ya. Tapi selama low-nya ini, candle ini belum di break, kemungkinan besar kita masih ada potensi untuk cuan ya. Oke, kita lihat lagi di sini. Nah RSI-nya masih dia belum naik ya, belum naik ya atas nih, 27 detik lagi. Mudah-mudahan dia bisa naik ke atas dan kita bisa cuan ya. Jadi tadi yang pertama, tadi OP pertama kita sudah cuan ya. Nah ini OP kedua, kalau kita loss berarti kita masih bisa lanjut trading. Nah, kelihatannya nggak bisa ini dia turunnya kuat gini, berarti masih ada kelanjutan dari kejatuhannya ini ya. Dan ini dia sudah di bawah sebenarnya. Oke, kita balas lagi sekarang ya. Sekarang dia sudah di bawah 30% ya. Sekarang kita tunggu konfirmasi naik dulu. Ini Bollinger Band-nya dia sudah di bawah sini, terus
ini dia makin menjauh, makin jauh ke sini makin bagus kita mengambil posisi beli sebenarnya ya, karena ada potensi namanya rejection. Coba kita ngambil higher ya, tes ya. Oke, coba lagi 26 detik. Kalau misalnya kalah lagi udah stop trade ya, lanjut lagi ntar market Eropa ya. Jadi jangan dilanjut karena itu berpotensi uang Anda akan hilang ya. Nah 7 detik ya, sedikit lagi. Ini gimana, apakah bisa menang atau lebih? 3 detik, 2, 1 cuan ya. Oke, kita bisa OP kembali ya. Nah ini dia posisi RSI sekarang di area 50% ya. Nah, cenderung dia nanjak ke atas. Kita tunggu konfirmasi dulu engulfing close candle. Coba kita higher lagi ya, kita ambil posisi beli lagi ya. Jadi kalau latihan gini memang kita harus yang kita latih sebenarnya bukan posisi teknikalnya, sebenarnya kesabaran Anda untuk mengambil posisi, terus jumlah marginnya, udah itu aja sebenarnya trading di equity option ya. Ketika Anda bablas, Anda keserakan, ketika Anda kalah 5 terus Anda double jadi 10, nah itu sudah nggak benar gitu trading. Itu bukan ini. Kita kan di sini tujuannya melatih ya teman-teman agar supaya bisa profit ya, cuan ya. Oke, jadi one loss, akumulasi kita masih rugi ya, masih rugi karena kita udah rugi 28% dari 10. Jadi kita harus kejar yang 28 ya. Tetap di angka $5. Kalau misalnya ini dia di bawah 50%, ada potensi pembalikan. Kita lihat dia sudah duduk di area Bollinger Band di sini ya. Ini membantu aja. Kalau ada konfirmasi candle engulfing di sini bisa kita mengambil posisi beli ya. Nah, kita juga perhatikan di sini purchase deadline-nya juga ya. Makin dekat itu makin bagus karena kita sifatnya scalping, ngesut ya, ngesut harga gitu ya. Nah, ini kan umur candlenya ini kan dia 15 detik. Jadi kalau 40 berarti ada 2 candle lagi baru kita bisa mengambilkan OP pembelian gitu atau penjualan ya. Jadi sangat simple penggunaannya ini ya. Ini belum ada konfirmasi, nanti kita tunggu ada konfirmasi engulfing baru kita mengambil posisi beli ya. Oke, siap-siap kita beli. Oke, kita beli ya. Tapi sebaiknya ketika kita beli, kalau ada potensi penurunan kuat itu sebaiknya Anda tahan dulu baru Anda mengambil beli di harga yang rendah ya, karena memang potensinya bisa lebih akurat ya. Nah, ini sisa 2 candle ya, karena 30 detik itu 2 candlestick. Semoga 2 candlestick ini berada di atas area pembelian kita tadi ya, area higher ya. Kalau dia turun terus ya kita loss berarti. Tadi sebelumnya kita loss ya, sebelumnya kita loss. Nah, ini mudah-mudahan bisa profit 9 detik. Aduh, sedikit lagi 5. Wah, kalah kita nih katanya. It's cuan ya. Oke, kita lanjut lagi ya, kita lanjut lagi. Masih luck kita ya, sedikit lagi ya padahal ya. Oke, RSI sekarang berada di atas 50, tapi ada kemungkinan bisa langsung naik lagi menuju, karena kita lihat dia sudah melewati pita tengahnya ya, sudah berada closing candle di atas EMA 20 nya, berarti kita boleh melakukan pembeliannya. Oke, kita coba pembelian. Ini main singkat aja karena waktu ya, kita juga harus smart memang trading di equity option ini, karena kita mengejar waktu gimana supaya kita profit ya. Tadi modalnya kembali ke sini aja ya, 38, 40, 45, kembali situ aja ya. 7, 6, 5, 4, 3, 2 cuan. Oke, cuan lagi ya, udah di 47 sekarang. Oke, nah dia sudah mendekati area 70.
Kita lihat di sini Bollinger Bandnya sudah di atas gini ya. Jadi saya langsung ke practice aja ya, trading practice supaya Anda lebih paham cara trading. EMA-nya masih di bawah ya, belum terpotong, ada potensi masih ada kenaikan lagi. Ininya dia belum menuju 70, jadi ini juga bisa belum dijadikan acuan. Makin besar time frame-nya sebenarnya makin bagus ya. Oke, ini purchase deadline-nya 56 detik. Kita tunggu aja nanti menjelang 10-20 detik baru kita bisa OP. Selama EMA-nya masih di atas ini, harga akan terus naik ya. Ketika dia berpotongan dan closing di bawah garis EMA ini, price berpotensi akan turun ya. Selama dia masih di atas, Anda silakan untuk higher ya. Ketika dia sudah memotong, dia akan higher. Dan ini juga acuan atasnya juga bisa berubah ya. Oke, terus 20 detik lagi, coba kita tes higher dulu ya. Semoga bisa profit. Jadi sabar aja Anda, purchase time-nya 8, potensi keuntungannya adalah 4,3 dolar, yang kita pertaruhkan adalah 5 dolar ya. Oke, dengan analisa tentunya, bukan dengan menghitung kancing baju ya. 24 detik, kalau ini close-nya di atas ini, ada potensi win kita akan lebih besar ya dibandingkan dia closing di bawah. Nah ini masih dia bullish ya. Nah kemungkinannya kita bisa cuan ini, kecuali ada gerakan kuat ke bawah, nah baru kita bisa loss ya. Nah kita ini on fire karena memang ini aja EMA aja tuh, lihat ini, selama dia masih di atas kita bisa cuan lagi ya. Oke ya, cuan lagi ya. Wow, kalau selama masih cuan hajar aja ya. Nah ini ingat, ini sudah di atas ya, sudah di atas. Kita tunggu konfirmasi candle kuat ya, engulfing ke bawah, baru kita mengambil posisi jual ya atau lower ya. Kita lihat ini sudah melewati high-nya di sini ya, 3, kita coba kita jual ya. Ya 2 candle aja kita harapkan dia berada di bawah garis penjualan kita ya. Kalau dia naik ya udah kita loss lagi ya. Jadi memang ini bertransaksi di sini harus kita latih terus ya. Jadi jangan malas ya, latih kesabaran, jumlah amount-nya juga harus kita latih juga supaya kita bisa tetap bisa profit ya. Nah ini mudah-mudahan kita 1, 2, 3 cuan lagi ya. Ya beginilah cara tradingnya ya, simple sekali. Ini sudah di atas ya, apa kita jual dulu aja langsung ya. Waduh, terlalu cepat, nggak apa-apa, mudah-mudahan dia akan kuat karena memang ada naik ini biasanya dia ditutup dulu ya, tutup dulu ke bawah baru dia akan naik lagi, atau dia langsung naik ya udah kita loss ya itu. Nah kita sudah kembalikan lagi ke 50 dolar ya profitnya ya. Jadi ini kan untuk akun belajar ya, jadi nggak ada masalah ya, mau untung mau rugi itu biasa dalam transaksi ya. Yang penting kita bisa mengatur namanya ritme dari ya, cara trading kita ya. Jangan serakah, harus menunggu konfirmasi harga itu bisa kita dapatkan ya. 11 detik lagi, apakah kita bisa beruntung? 4, 3, 2, 1 loss. Result 1, 0. Break even point ya. Wow, luar biasa ya. 16 detik lagi jatuh. Ini sudah di bawah, masih saya yakin akan ada penurunan. Coba kita lower lagi ya, kejual lagi, karena ini dia sudah berada di pita atas. Ini sudah mulai memotong ya, ini eksponensialnya 25 detik lagi. Kalau loss kita stop aja sudah ya, jangan dilanjutkan lagi karena sudah kembali modalnya di 50 tadi ya. Jangan terlalu serakah juga. Nah ini katanya kita loss ini belum fix ya, asik juga ini ya. Key option memang ini. Oke, 3, 2 loss ya. Ya udah, sisa 50. Jadi memang cukup sekian dulu aja ya
belajar kita tentang RSI. Semoga ilmunya bermanfaat buat teman-teman semuanya. Jangan serakah, ingat ya, jangan serakah. Kalau serakah Anda akan habis uang Anda ya. Oke, sekian dulu. Terima kasih sudah menonton channel ini, Mahir Trading Live. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Wassalam.